Pernah nggak sih kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat sepele di rumah atau di tempat kerja, lalu beberapa menit kemudian, tiba-tiba muncul satu pikiran kecil yang mengganjal di kepala. Tadi itu, pintu kamarnya sudah benar-benar terkunci belum ya? Kompornya tadi sudah dimatikan total atau belum ya? Kamu mencoba mengabaikannya. Kamu bilang pada dirimu sendiri untuk santai saja, karena itu cuma perasaan lewat yang tidak penting. Tapi, pikiran itu ternyata tidak mau pergi. Ia berputar kembali, merayap pelan, dan mulai menghantui kepalamu dengan rasa tidak tenang yang aneh. Akhirnya, karena sudah tidak tahan dengan rasa mengganjal yang menusuk dada itu, kamu memutuskan untuk beranjak. Kamu berjalan kembali ke depan pintu, memegang handle-nya, dan mengeceknya sekali lagi. Dan untuk sesaat, begitu matamu melihat dan tanganmu merasakan bahwa semuanya memang terkunci dengan benar, ada satu gelombang kelegaan luar biasa yang mendadak menyiram sekujur tubuhmu. Beban di dada langsung terangkat seketika. Masalahnya selesai kan? Kamu merasa aman kan? Tapi tunggu sebentar. Bagaimana kalau rasa lega sesaat itu justru adalah perangkap paling kejam yang sengaja disiapkan oleh kepalamu sendiri untuk membuatmu terjebak dalam lingkaran setan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Disinilah awal mula sebuah labirin tak kasat mata tercipta, sebuah penjara sunyi di dalam kepala, di mana musuh utamanya bukanlah orang lain atau dunia luar, melainkan perangkap yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Awal mula siklus itu bekerja secara sistematis dan menguras kewarasan. Semua bermula dari satu keraguan kecil yang menyelinap masuk tanpa diundang ke dalam kesadaranmu. Seringkali, pikiran itu menyamar dengan sangat rapi menjadi sebuah bentuk kehati-hatian yang wajar. Bagaimana kalau nanti terjadi kebakaran gara-gara aku lalai? Bagaimana kalau apa yang baru saja kulakukan mendatangkan petaka bagi orang-orang yang kuciptai? Otak kita, secara alamiah dan biologis, memang dirancang untuk mencari rasa aman serta menghindari ancaman. Maka, ketika pikiran ancaman itu menghantam dengan begitu kuat, dorongan untuk bertindak langsung mendikte sekujur tubuhmu tanpa bisa dicegah. Kamu kembali ke pintu, mengecek kuncinya berulang-ulang kali. Kamu pastikan kompor itu benar-benar padam sampai kamu melihatnya sendiri 3 kali berturut-turut. Dan benar, pada detik pertama setelah pengecekan itu selesai, ada kelegaan instan yang luar biasa. Masalah selesai, pikiran tenang, hidup kembali normal. Sayangnya, itu hanyalah ilusi. Sebab di balik kelegaan yang hanya bertahan selama 5 menit itu, sebuah rantai besi yang berat baru saja resmi dikaitkan ke lehermu. Ketika pengecekan demi pengecekan berubah menjadi sebuah ritual harian yang melelahkan, kita mulai menyadari bahwa apa yang kita bayangkan sebagai bentuk kehati-hatian sebenarnya adalah sebuah tagihan utang emosional yang lambat laun akan meremukkan seluruh ketahanan mental kita. Disinilah perangkap itu menutup rapat dan mengunci korbannya tanpa celah. Setiap kali kamu menuruti dorongan pikiran itu untuk mencari rasa aman yang instan, entah dengan mengecek ulang sesuatu, merapikan benda-benda di sekitarmu hingga tak ada satupun yang miring, atau memastikan setiap kata yang kamu ucapkan sudah sempurna tanpa cacat. Tanpa sadar, kamu sedang mengirimkan satu pesan yang sangat fatal ke dalam sistem kerja otakmu. Wah, ancaman tadi itu benar-benar nyata dan berbahaya. Makanya, aku harus mengeceknya. Besoknya, siklus itu akan berulang dengan pola yang sama persis, tapi dengan intensitas yang jauh lebih kuat, jauh lebih menuntut, dan jauh lebih melelahkan. Rasa lega yang kamu dapatkan hari ini bukanlah sebuah penyelesaian atau kemenangan melawan rasa cemas. Ia sebenarnya hanyalah sebuah pinjaman uang dengan suku bunga yang sangat kejam dan tinggi. Semakin sering kamu membayar utuh rasa cemas itu dengan tindakan pengecekan, semakin besar pula tagihan yang akan ditagih oleh pikiranmu di kemudian hari. Orang-orang di luar sana yang melihatmu sekilas, mungkin akan menganggapnya sebagai kebiasaan yang aneh, sepele, atau bahkan lelucon kecil. Tapi bagi siapa saja yang pernah merasakan dan terjebak di dalamnya, ini adalah bentuk kerja Rodi tanpa upah.
Sebuah siksaan mental yang menguras habis seluruh energi jiwa, fokus, dan kewarasan setiap hari tanpa ada hari libur. Dan ketika ritual-ritual kecil itu mulai mengambil alih kemudi kehidupan, perlahan-lahan, dinding-dinding penjara tak kasat mata itu mulai menyempit, merampas kebebasan bergerak, dan mengubah hidup menjadi sebuah medan perang yang sunyi. Lama-kelamaan, hidup tidak lagi tentang bagaimana menikmati indahnya hari, bagaimana merencanakan masa depan, atau bagaimana menjalin hubungan yang hangat dengan orang-orang tercinta di sekitar kita. Hidup berubah total menjadi serangkaian protokol penjagaan diri yang sangat melelahkan dan penuh kecemasan kronis. Kamu mulai menghitung jumlah langkah setiap kali berjalan melewati ubin lantai tertentu. Kamu mengulang-ulang kalimat yang sama di dalam kepala berkali-kali sebelum mengucapkannya di depan orang lain, hanya karena takut ada kata yang salah dan membawa malapetaka. Kamu mencuci tanganmu bukan karena kotor oleh debu atau kuman di dunia nyata, melainkan karena ada rasa tidak bersih yang diciptakan dan dipelihara oleh pikiranmu sendiri di dalam sana. Ruang gerak hidupmu menyempit drastis. Waktu, tenaga, pikiran, dan masa mudamu habis terkuras hanya untuk melayani ketakutan-ketakutan kecil yang sebenarnya diciptakan oleh kepalamu sendiri. Ironisnya, orang-orang di luar sana melihatmu berdiri tegak, berjalan ke kantor, tersenyum, dan bernapas seperti manusia normal pada umumnya. Tidak ada luka fisik yang terlihat, tidak ada perban yang membalut tubuhmu, dan tidak ada yang tahu betapa lelahnya dirimu. Tapi di dalam dada yang tertutup rapat itu, ia sedang berperang sendirian melawan ribuan skenario buruk dan ancaman mengerikan yang sama sekali tidak pernah terjadi di dunia nyata. Namun, di tengah badai pikiran yang terus menghantam tanpa henti, selalu ada celah kecil untuk melihat cahaya. Sebuah titik balik yang menyadarkan kita bahwa labirin ini tidak diciptakan untuk mengurung kita selamanya, melainkan untuk menguji di mana letak kedaulatan jiwa yang sebenarnya. Lalu, bagaimana cara keluar dari labirin yang dibuat oleh pikiran sendiri ini? Kunci utama dari penderitaan ini bukanlah dengan memenangkan setiap perdebatan melawan pikiran-pikiran buruk tersebut. Karena semakin kamu mencoba berdebat, melawan, atau membuktikan bahwa pikiran itu salah, semakin kuat pula cengkeramannya di dalam kepalamu. Pikiran itu justru akan semakin tertawa melihat kepanikanmu. Kuncinya ada pada satu keberanian yang sangat radikal. Berhenti menuruti rasa lega instan. Belajar untuk hidup berdampingan dengan ketidakpastian. Menerima rasa tidak nyaman dan cemas itu hadir di dada. Membiarkannya datang, merasakannya tanpa harus dilawan, dan membiarkannya pergi dengan sendirinya, tanpa harus meresponsnya dengan tindakan pengecekan atau ritual apapun. Karena kedamaian sejati tidak pernah lahir dari seberapa sempurna kamu memastikan semuanya aman di luar sana, melainkan dari seberapa besar keberanianmu untuk membiarkan ketidakpastian itu ada, tanpa harus merusak ketenangan di dalam rumah kepalamu sendiri.